Kehendak bebas yang tidak setia dengan hati nurani. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 7, ayat 1-2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daud. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam suatu rapat warga untuk pemilihan pengurus RT di suatu kompleks perumahan di daerah Depok, warga bisa menerima saat ketua RT yang terpilih adalah seorang dosen. Pada giliran pemilihan bendahara, terpilihlah seorang warga lama yang terkenal baik, tetapi tidak punya penghasilan tetap, dan di lingkungannya tampak terlihat sebagai orang yang sederhana. Banyak warga keberatan kalau dia menjadi bendahara. Warga itu datang bukan mencalonkan diri sebagai bendahara, tetapi dipilih. Namun ditolak sebagian warga. Apakah kira-kira penolakan tersebut karena calon bendahara itu tidak punya penghasilan tetap? Jika iya, artinya kejujuran saja dipandang tidak cukup. Padahal seseorang bisa hidup jujur pasti karena pekerjaan Tuhan. Seperti kisah Injil hari ini, Tuhan Yesus berjalan keliling Galilea. Dia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena orang-orang Yahudi mau membunuhnya. Saat itu sudah dekat hari raya Pondok Daud, yaitu hari raya orang Yahudi. Saudara-saudaranya mendorong Yesus untuk pergi ke pesta itu, supaya banyak orang semakin mengenal Dia. Semula dia tidak menyetujui, karena saatnya belum tiba, tetapi akhirnya berangkat juga secara diam-diam. Ketika pesta sedang berlangsung, Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah dan mengajar. Penampilannya menciptakan kebingungan. Ada yang menerima asalnya dan percaya bahwa ia Mesias, tetapi kebanyakan menolak dan menyangkal bahwa ia berasal dari Bapa. Dalam ayat 28, Tuhan Yesus juga diragukan oleh orang-orang yang mengenal sesuai pemahaman mereka. Bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya, karena pemahaman Mesias pada waktu zaman Tuhan Yesus antara lain bahwa Mesias tidak diketahui asalnya. Sementara banyak orang mengetahui asal dan orang tua serta saudara-saudara Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang sering berburuk sangka atau negatif thinking terhadap orang lain. Walaupun sudah mengenal, tetapi mereka tetap tidak dapat menerima kondisi seseorang dan bersikap merendahkan atau menganggap orang lain tidak mampu mengemban tugas dengan berbagai alasan dari sisi intelektual atau kekayaan dan sebagainya. Bagaimanakah dengan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir di setiap lubuk hati kami. Mampukan kami peka
akan kehadiran-Mu di setiap orang yang kami jumpai, dan jangan biarkan kami berprasangka negatif terhadap orang lain. Amin.